Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas macam-macam ma'rifat. Ma'rifat sudah dipastikan memiliki macam dan tingkatannya dikarenakan dalam tasawuf, ma'rifat sebagai sebuah makom dan ahwal tertinggi yang menjadi tujuan sentral para sufi atau salik atau penempuh jalan spiritual. Oleh sebab itu, corak pemahaman mengenai ma'rifat, baik dari objek eksoteris maupun tingkatannya, dapat dipahami dari jalur pengalaman puncak dari kesufiannya. Secara garis besar, ada dua kelompok besar yang corak pemahamannya berbeda dalam pemandangan tasawuf. Kelompok pertama berdasarkan pada pengalaman kesufiannya dengan pemahaman yang sederhana dan dapat dipahami oleh manusia pada tataran awam, dan pada sisi lain akan melahirkan pemahaman yang kompleks dan mendalam dengan bahasa simbolik filosofis. Pada pemahaman pertama melahirkan tasawuf Sunni yang tokoh-tokohnya antara lain Al-Junaid, Al-Qushairi, Al-Ghazali, termasuk Ibnu Atta'illah. Sedangkan pemahaman yang kedua menjadi tasawuf falasfi yang tokoh-tokohnya antara lain Abi Yazid Al-Bastami, Al-Khalaj, Ibnu Arabi, Al-Jilili. Di kalangan penganut tasawuf falasafi itu lahirlah teori-teori seperti fana, baka, dan ittihad, atau yang dipelopori oleh Abu Yazid Al-Bastami, hulul yang dipelopori oleh Al-Khalaj, wahdat al-wujud yang dipelopori oleh Ibnu Arabi, dan insan kamil yang dipelopori oleh Al-Jilli, yang tidak diakui oleh tasawuf Sunni. Kendati demikian, Sufi Sunni juga mengakui kedekatan manusia dengan Tuhannya, hanya saja masih dalam batas-batasan syariat yang tetap membedakan manusia dengan Tuhan. Teori tersebut dapat lahir karena kaum Sufi falsafi mengakui kebersatuan itu dengan alasan bahwa manusia adalah manusia dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan mungkin akan bersatu antara keduanya. Konsekuensi terhadap adanya paham kebersatuan yang diajarkan kaum Sufi filsafi itu membuat mereka melacak asal-usul dirinya dan segala wujud yang ada. Menurut mereka, manusia sebagai makhluk sempurna merupakan pancaran atau turunan dari wujud sejati yang menurunkan wujud-wujudnya dari alam ruhani ke alam materi dalam bentuk manifestasi wujud secara berurutan atau gradasi wujud, hierarki wujud. Proses penurunan wujud ini dalam perbendaharaan Sufi dinamakan dengan tanasul, yang dikenal melalui bentuk penyikapan diri atau tajalli, baik tajalli soti atau gaib maupun tajalli syuhdi seperti yang dilontarkan oleh Ibnu Arabi. Konsep tanasul dan tajalli ini juga dapat ditemukan dalam pemikiran Al-Jilli. Menurutnya, proses tansul berupa tajalli Tuhan yang berlangsung secara terus-menerus pada alam semesta terdiri atas 5 martabat secara berturut-turut, yaitu uluhiyah, ahadiyah, wahidiyah, rahamaniyah, rububiyah, dan konsep seperti ini mirip dengan teori emansi. Pada akhirnya, kedua konsep tanasul tadi, baik Ibnu Arabi maupun Al-Jilli, memiliki pandangan yang sama, yaitu bahwa manusia sebagai manifestasi Tuhan merupakan akhir dari manifestasinya dan sekaligus menjadi titik tolak untuk mengenal atau ma'rifat dan kembali kepadanya. Dengan mengenali diri manusia, maka Tuhan akan dikenal karena segenap citranya
telah terangkum dalam diri manusia itu sendiri sebagai manusia sempurna atau insan kamil. Inilah yang sering diungkapkan para sufi. Artinya adalah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Selain gambaran tanasul yang telah kami sebutkan tadi, terdapat gambaran lain yang khas yang digambarkan lewat dunia wujud atau alam-alam atau awalim wujud. Gambaran tersebut dilihat dari sudut pandang perwujudan dan perolehan makrifat yang diistilahkan dengan al-hadrat atau kehadiran, meliputi martabat asasi bagi wujud alam semesta yang tersusun dari tajalli-tajalli dan dikenal dalam istilah tasawuf sunni dengan sebutan ma'rifat. Sebagian sufi memberikan pengertian tajalli adalah lenyapnya atau hilangnya hijab dari sifat-sifat kebahasariaan. Jelasnya, nur yang selama itu gaib, fananya atau lenyapnya segala yang lain kecuali wajah Tuhan. Sedangkan ma'rifat adalah lenyapnya segala yang lain karena nampaknya Maha Esa yang baka. Pengertian ini seiring pula dengan istilah yang diberikan oleh Al-Qusyairiyah dengan sebutan muhaddara, mukasyafah, dan musyahada. Muhaddara berarti keadaan kalbu. Setelah itu baru mukasyafah, yakni kehadiran kalbu dengan sifat-sifat nyata. Lalu musyahada, yaitu hadirnya ia hak tanpa dibayangkan. Abu Bakar As-Shibli berkata, Allah adalah yang Esa, yang dikenal sebelum ada batas huruf. Maha suci Allah, tidak ada batas bagi zatnya, dan tidak ada huruf bagi kalamnya. Dari beberapa macam tasawuf yang telah kami sebutkan tadi, tasawuf yang bercorak sunni maupun tasawuf yang bercorak falsafi, maka secara garis besar dapat diambil sebuah kejelasan bahwa ma'rifat dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ma'rifat talimiyah dan kedua ma'rifat laduniyah. Sama halnya dengan corak mengenai macam ma'rifat terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, ma'rifat al-ilahiyah, yakni ma'rifat yang membasiskan filosofis yang ditulis oleh Ibnu Arabi, dan kedua ma'rifat sulkiyah, yakni ma'rifat secara rasa. Dan tentunya ma'rifat yang kedua ini lebih bercorak sunni dan amali. Yang pertama, ma'rifat ta'limayat. Ma'rifat ya limayat merupakan istilah lain ma'rifat yang dilontarkan oleh Al-Ghazali. Dapat didefinisikan sebagai ma'rifat yang dihasilkan dalam usaha memperoleh ilmu. Ta'limayat berasal dari kata-kata lama yuta ilmu, ta'limatta, limiyatan, yang berarti mencari pengetahuan atau dalam arti lain memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang sedang mencari ilmu disebut muta'allim. Oleh karena itu, ma'rifat ta'limayat yaitu berjalan untuk mengenal Allah dari jalan yang biasa, mulai dari bawah hingga ke atas. Di sisi teori yang lain, ma'rifat ta'limayat dapat disebut juga dengan ma'rifat orang salik pada mulanya. Salik mengenal alam sebagai ciptaan Tuhan, kemudian mengenal nama-namanya, kemudian mengenal sifat-sifatnya, dan pada akhirnya mengenal zat pencipta alam, Allah Azza wa Jalla. Adapun penjelasan mengenai ma'rifat terhadap asma, sifat, dan zat Tuhan kami uraikan dalam 99 nama-nama Tuhan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan yang agung, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada 99. Karena itu, adanya alam semesta menunjukkan adanya nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan itu menunjukkan sifat-sifatnya. Nama-nama Tuhan itu ada hubungannya dengan zatnya, ilmunya, kekerasan, keagungannya, dan tiada batasnya. Sifat-sifat tersebut itu selalu berdiri sendiri dan bergantung pada zatnya, sebab tidak mungkin
kalau ada sifat tetapi tidak ada yang disifati. Adapun yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Nama-nama itu disebutkan dalam firman-Nya, "Serulah Allah atau Rahman. Mana saja nama Tuhan yang kamu seru, Dia adalah mempunyai nama-nama yang terbaik." Quran Surah Al-Isra ayat 110. Ma'rifat ta'limaya secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai proses bagaimana cara mengenal Tuhan atau ma'rifat. Artinya adalah salik atau muta'alim, memerlukan metode untuk meraih ma'rifat, baik metode yang dilakukan secara khusus, misalnya menjadi murid untuk melakukan proses perjalanan ruhani atau suluk dalam tarekat sufi secara metodik, maupun metode yang dilakukan secara umum atau tarekat yang secara langsung mengkaji dari sumber-sumber tasawuf atau mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, atba'at tabi, ini sampai ulama sekarang yang sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun Arifu Billah Muhammad bin Ibrahim mendefinisikan bahwa hakikat cara atau suluk ialah mengosongkan diri dari sifat-sifat musmumah atau buruk, atau dari maksiat lahir dan dari maksiat batin, dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji atau mahmudah, atau dengan taat lahir dan batin. Tujuan daripada suluk bukan sekedar untuk maksud mendapat nikmat dunia dan akhirat, atau untuk memperoleh limpahan-limpahan karunia Allah, atau mendapatkan sorotan cahaya atau nur dan lain-lain, sehingga salik muta'alim dapat mengetahui suratan nasib. Tetapi suluk bertujuan untuk Allah semata. Dengan jalan suluk, maka semua pelajaran-pelajaran yang dipelajari dalam tasawuf atau tarikat dengan karunia-Nya salik sendiri akan mengalami keyakinan dekat dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu dalam menempuh jalan Tuhan atau suluk." Maka ahli-ahli tasawuf atau tarikat merasa yakin akan sampai kepada Tuhan. Ke arah menempuh tujuan itu, salik muta'alim menempuh bermacam-macam cara yang dapat membawa mereka yang pada akhirnya sampai pada hadirat Allah. Al-Ghazali menyebutkan cara tersebut berupa penyucian jiwa atau tazkiyat an-nafas. Artinya adalah seseorang harus melakukan penyucian jiwa terlebih dahulu, peroleh ma'rifat yang merupakan hasil dari kegiatan penyucian jiwa harus terlebih dahulu dengan metode mujahadah dan riyadah. Setelah mendaki menuju Tuhan, salik atau pelaku tazkiyat an-nafas hampir dapat dipastikan bahwa telah memperoleh jiwa yang bersih dari segala kejahatan dan dosa yang diakibatkan dari akhlak-akhlak tercela. Jiwa seperti ini akan bercahaya dengan segala sifat yang terpuji, sehingga dapat menangkap gambar suatu informasi atau pengetahuan yang tertera di Lauhul Al-Mahfuz, yang langsung diberikan oleh Allah kepadanya dalam kondisi ma'rifat. Adapun fase-fase yang harus ditempuh kerah mencapai hakikat salik muta'alim dapat melakukan amal ibadah cara menuju kepada Tuhan dengan menempuh 4 fase, yaitu fase pertama disebut dengan murhala, amal lahir. Artinya adalah berkenalan melakukan amal ibadah yang dipardukan dan sunat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah disebut amal batin atau muraqqabah, atau mendekatkan diri pada Allah dengan jalan mensucikan diri dari maksiat lahir dan batin atau takhali, yang semuanya itu merupakan amal qalb atau hati. Setelah hati dan rohani telah bersih dan diisi dengan amalan batin atau zikir, maka pada fase ini salik didatangkan nur dari Tuhan yang dinamakan nur kesadaran.
Selanjutnya fase yang ketiga disebut muhalla riyada atau melatih diri dari mujahada atau mendorong diri. Maksud dari pada mujahada yakni melakukan jihad lahir dan batin untuk menambah kuatnya kekuasaan rohani atas jasmani, guna membesarkan jiwa kita dari belenggu nafsu duniawi, supaya jiwa itu menjadi suci. Imam Ghazali mengumpamakan sebagai kaca cermin yang dapat menangkap sesuatu apapun yang bersifat suci, sehingga solih dapat menerima informasi hakikat tentang Allah. Selanjutnya fase yang keempat disebut muhalla atau fana kamil, yaitu jiwa salik telah mencapai pada martabat menyaksikan langsung yang hak dengan al-haq atau syuhudul haqqi bil haqqi. Pada fase keempat ini, sebagai puncak segala perjalanan, maka didatangkan nur yang dinamakan nur kehadiran. Yang kedua, ma'rifat ladunia. Ma'rifat ladunia yaitu ma'rifat yang langsung dibukakan oleh Tuhan dengan keadaan khas. Mengenal kepadanya, jalannya langsung dari atas dengan menyaksikan zat yang suci, kemudian turun dengan melihat sifat-sifatnya, kemudian kembali bergantung kepada nama-namanya. Ibnu Athaillah memberi istilah lain terhadap ma'rifat ladunia dengan sebutan ma'rifat orang mahdub. Ma'rifat orang mahdub yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah merupakan sebuah ilmu yang diberikan secara langsung oleh Tuhan kepada manusia, yang ada sisi kesamaannya dengan ma'rifat ladunia. Lebih jauh, kalangan sufi tersebut menyatakan bahwa orang yang telah mengenal Allah juga akan dianugerahi ilmu laduni. Ilmu laduni merupakan ilmu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati hambanya tanpa melalui suatu perantara atau wasitah, sebagaimana perantara yang pada umumnya dibuat untuk memperoleh ilmu pengetahuan seperti talqin dari sufi. Tidak sama dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara biasa atau ma'rifat talimiyah. Ilmu laduni bersifat tetap dan tidak dapat hilang atau terlupakan. Seseorang yang telah dianugerahi ilmu laduni disebut dengan alim sejati atau alim yang sebenarnya. Sebaliknya, seorang yang tidak memperoleh dari ilmu laduni belum bisa disebut sebagai alim sejati. Hal ini dinyatakan oleh Abu Yazid al-Bistami bahwa tidak disebut sebagai alim ma'rifat al-mahdub jika seseorang masih memperoleh ilmunya dari hafalan-hafalan kitab. Karena seseorang yang memperoleh ilmunya dari hafalan pasti akan mudah melupakan ilmunya. Dan apabila ia lupa, maka bodohlah ia. Seseorang yang alim atau ma'rifat ladunia adalah orang yang memperoleh ilmunya langsung dari Allah menurut waktu yang dikehendakinya, dengan tidak melalui hafalan dan pelajaran. Orang seperti ini pula menurut Muhammad Nafis disebut sebagai alim ar-rabbani, orang yang berpengetahuan ketuhanan. Dengan demikian, ma'rifat ladunia juga dapat disebut ma'rifat orang mahsub. Juga dapat disebut alim ar-rabbani, yaitu orang yang langsung dibukakan oleh Tuhan untuk mengenal kepadanya. Jalannya langsung dari atas dengan menyaksikan zat yang suci, kemudian turun dengan melihat sifat-sifatnya, kemudian kembali bergantung kepada nama-namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang telah diberikan padanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Ma'rifat ladunia tidak jauh bedanya dengan alim rabbani, yang berbeda dengan ilmu yang dipelajari para ilmuwan. Dalam istilah Al-Ghazali disebut dengan ilmu ta'limiyah. Namun keduanya tetap berhubungan. Hubungan antara keduanya menurut Al-Ghazali laksana naskah asli dengan duplikatnya. Hal ini mirip dengan teori Plato bahwa ilmu yang ada di alam ide itu lebih murni daripada ilmu yang telah digelar di alam raya.
Namun keduanya persis sama, seperti halnya naskah asli dengan duplikat atau fotokopinya. Ilmu ladunia, alim ar-rabi, alim sejati dan marifat orang majjub dapat dicapai oleh para sufi dalam keadaan penghayatan kasyaf. Sedangkan ilmu ta'limiyah hanya dapat dipelajari oleh para ilmuwan setapak demi setapak dengan susah payah. Oleh karena itu, para sufi tidak tertelan belajar melalui pengkajian buku-buku atau penelitian secara radikal terhadap kenyataan alamiah seperti halnya ilmuwan. Para sufi menginginkan jalan pintas untuk memperoleh sumber asli dari segala ilmu yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Penghayatan kasf dan sauk itu berada dalam kondisi ma'rifat, karena ma'rifat memiliki hubungan yang erat dengan musyahadah dan mukasyafah. Ma'rifat itu sendiri merupakan ajaran tasawuf yang pada garis besarnya merupakan ajaran kesucian jiwa, yaitu semata-mata untuk memasuki hadrat al-qudsiyah atau hadirat kesucian, atau hadrat rububiyah atau hadirat ketuhanan. Akan tetapi, dalam hal ini ma'rifat lebih signifikan karena keberadaan musyahadah dan mukasyafah bergantung pada ma'rifat, dan dengan ma'rifat pula ilmu laduni ikut menyertainya. Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum dia menuntut kepadamu harus mengakui kebesarannya. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati menyatakan dengan sifat-sifat keesaannya. Maksudnya adalah, perkataan hikmah tersebut adalah Tuhan menampakkan keluhuran dan keagungan zatnya di dalam hati seseorang. Setelah itu, Allah menuntut persaksian kepadamu mengenai kebesaran dan keluhurannya dengan melakukan zikir dan ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan anggota lahir sebagai persaksian mengenal keagungan dan keluhurannya, dan zikir yang dilakukan dalam hati sebagai pengakuan dan sifat-sifat keesaannya. Demikian sahabat, macam-macam makrifat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.